Shalom God Lovers. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Dan kali ini tema kita cukup menarik. Temanya adalah perjalanan hidup makin kuat. Wow. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menjalani sebuah perjalanan, makin jauh kan perjalanan kita itu makin melelahkan, makin capek. Kalau saudara sering berolahraga, khususnya jalan kaki, jogging, makin jauh makin capek kan saudara. Nah ini perjalanan hidup kita. Benar nggak perjalanan hidup kita itu makin lama makin kuat? Nah gimana ceritanya saudara? Saya mau bacakan dulu firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayatnya selanjutnya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, bukankah saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita hendaknya makin lama makin kuat? Kenapa saudara? Karena Tuhan, lagi-lagi Tuhan, ya memang peran utama dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Karena jujur saja saudaraku sekalian, dalam menghadapi situasi yang sulit, kita seringkali diperhadapkan dengan ketidaknyamanan hidup, melelahkan. Maka tatkala orang menghadapi situasi-situasi yang sulit, dia teriak, Tuhan udah capek nih Tuhan, udah lelah nih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbeda dengan firman Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion itu adalah pusat ibadah. Jadi artinya kalau setiap orang punya kerinduan untuk menghadap Tuhan, gak akan pernah capek saudara. Karena apa saudaraku sekalian? Pertemuan dengan Tuhan yang terus-menerus itu mendatangkan sukacita. Apalagi saudara yang menyukai rumah Tuhan, maka rumah Tuhan itu sebenarnya adalah pusat sukacita dan kebahagiaan buat saudara dan saya. Karena ada pujian yang mengatakan begini, lebih baik satu hari
di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Apa saudara? Di tempat lain. Betul nggak? Mungkin saudara sedang berjalan kemanalah, ke luar negeri mungkin, sedang jalan-jalan. Itu akan kalah dengan pertemuan dekat dengan Tuhan, saudara. Kenapa, saudaraku sekalian? Orang yang selalu menyenangi rumah Tuhan, dia akan selalu merasakan bahwa ketenangan hidupnya selalu muncul. Tatkala ada persoalan pergumulan, ada jalan keluar. Tatkala kita sedang mengalami sakit, ada kesembuhan dan Tuhan sediakan buat kita. Ada mata air, kata firman Tuhan. Mata air yang baru buat kita. Sehingga hidup itu selalu sejuk, hidup itu selalu nyaman. Dan orang-orang yang menyukai rumah Tuhan seperti ini, saudara, dia tidak akan pernah merasa lelah. Sama seperti saudara ketemu dengan orang yang saudara sayangi. Walaupun perjalanan kita jauh yang kita tempuh, ketika kita bertemu, wah capeknya itu hilang, saudara. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, maka pertemuanmu dengan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa perjalanan hidup saudara dan saya makin lama makin kuat? Karena saudara, ada puji-pujian yang terus-menerus kita ucapkan, kita hadirkan, baik lewat pujian seperti lagu, tetapi ada ucapan-ucapan syukur yang kita ucapkan. Yang isinya adalah menyanjung Tuhan, memuji Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala kehebatannya. Maka orang yang menyukai pujian untuk menyanjung Tuhan, dia akan selalu ada sukacita. Sekalipun suaramu fales, coba belajar menyanyi. Jangan hanya menyanyi di kamar mandi, saudara. Tetapi menyanyilah, memujilah dengan segenap hati. Karena di balik pujian itu ada kuasa. Kuasa yang hebat, yang memberikan kepada kita sukacita, yang memberikan kepada kita jalan keluar. Karena kita tidak tahu bahwa pujian yang kita naikkan itu sejatinya adalah kata-kata firman. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan gampang lelah dalam menjalani hidup ini. Karena kalau kita hanya berpikir masalah lagi, cobaan lagi, aduh saudara, nggak akan ada habis-habisnya. Lelah ya iya saudara, berkatnya jauh. Maka saudara dan saya kan ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena selain pujian mengandung kuasa saudara, sebenarnya pujian ini adalah bentuk ekspresi kita dalam mengagumi Tuhan. Bentuk ekspresi kita dalam pengagungan kepada Tuhan. Kalau ini adalah bentuk ekspresi kita, saudara, jangan tunjukkan ekspresi yang lelah. Kayaknya orang yang tidak diberkati. Kayaknya hidupnya, saudaraku sekalian, kayaknya susah aja. Ya, kalau kita hanya mikirin susah, saudara, maka hidup kita tidak akan berdampak apa-apa. Baik dalam hidup kita sendiri, dalam keluarga, bahkan terhadap handetolan ataupun kepada saudara kita. Maka jangan pernah lelah berjalan dalam mengiringi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Terus bergerak, raihlah kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan gampang menyerah. Kalau Tuhan di pihak kita, kata firman Tuhan, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada, karena kasih-Nya nyata, kebaikannya nyata, kepeduliannya nyata buat saudara dan saya. Tetap bangkit, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang berkata, perjalanan hidup kami harus makin hari makin kuat. Sehingga kami siap untuk menghadap Tuhan di Sion, di rumah ibadah, di gereja, dengan kesetiaan kami. Sehingga lewat pujian, lewat pertemuan yang terus-menerus akan mendatangkan kuasa,
kuasa kekuatan, kuasa kemampuan, sehingga kami tidak gampang lelah dan tidak gampang berputus asa. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami, jadikan kami pandai dan cerdas, sehingga kami bukan hanya pandai untuk mendengar, tetapi kami pandai untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan. Biarlah segala pujian hanyalah bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. God's lover yang disayangi oleh Tuhan Yesus terus menerus, dan kita percaya kasih-Nya tanpa batas menyertai kita, dan diberikanlah kita harapan yang luar biasa. Jangan pernah lupa untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat, kepada teman-teman dan handai tolan. Tetap maju dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.